Sambutan terakhir kami persilakan yang terhormat Dr. Suwarno Wisetrotomo MHum untuk bisa memberikan sambutannya sekaligus juga nanti membuka acara pameran lukisan cat air internasional 2026 Dwi Warsika ini secara simbolik. Silahkan Bapak. Terima kasih MC untuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, selamat malam. Ini teman-teman sedang dikerjain, berdiri menemani saya. Senang juga saya di. Teman-teman, mohon maaf saya terlambat. Hari ini oke, ini harus dikatakan. Hari ini hari yang suasana hati yang kurang bagus. Teman-teman tahu semua udah disampaikan tadi betapa tidak bagusnya, karena kemarin Jumat tanggal 31 Juli saya ke rumah Nasirun mulai jam 9.30. Memang janjian, lalu ngobrol, bergurau. Saya pulang dari Nasirun pukul 11.45 siang karena pamit untuk sholat Jumat. Tapi ketika datang Nasirun udah cerita, "Mas, aku tadi malam ke rumah sakit cek darah karena saya beberapa hari terakhir deg-degan gitu. Sesek di perut dan dada degan." Terus saya bilang, "Santailah Run, masa kerjaan ya diselehke, diletakkan kalau capek." Terus ternyata saya punya asam lambung, kata Nasirun. Tapi seperti biasanya Nasirun, meski kondisinya pucat, hari itu sangat pucat dia, tetap diskusi, tetap berseloroh, tetap ngakak-ngakak begitu. Saya memang sedang punya program dengan Nasirun, karena tahun lalu saya bikin pameran tentang ziarah, tonggak ziarah pertama, itu para pendekatan historis, para pendiri asri. Nah, tahun ini akan kita lanjutkan tonggak ziarah yang kedua. Mitra saya Nasirun karena arsipnya sangat lengkap. Nah, Nasirun punya ide-ide bagus. Kemarin dia katakan ide terbaru adalah, "Mas, aku nggak pede kalau karyanya hanya saya yang merespon para kolektor. Tapi saya menyarankan Mas Warno mengajak keluarga-keluarga almarhum untuk karyanya dipamerkan." Saya setuju, ide bagus. Terus yang terakhir, Nasirun, pameran ini harus serius. Tanggal 7 kita wawancara ya. Disepakati tanggal 7 kita wawancara. Saya udah bikin pointers banyak untuk wawancara pada hari itu dan sepakat. Tapi Tuhan sangat sayang dan segera ganti cerita. Pagi-pagi saya ditelepon Pupuk, saya tidak bisa bicara dan hari ini sungguh saya sangat sedih. Mengapa sedih? Ya, latar itu sejak 1993 saya mengenal Nasirun dengan baik. Pameran tunggal pertama Nasirun tahun itu, Nasirun belum menjadi siapa-siapa, nobody's. Saya juga anak muda yang mungkin unyu-unyu waktu itu, sedang tumbuh mencari karier, diminta mengkuratori pameran tunggal pertama seorang Nasirun yang bukan siapa-siapa itu. Tempatnya di Gedung Mirota Kampus Jalan Godian, Yogyakarta. Itulah pameran pertama Nasirun yang saya tidak pernah lupa, Nasirun tidak pernah lupa, karena saya kira itu pameran tonggak penting. Karena ketika itu saya banyak ditanya, "Mas Akib paham tahun itu pertanyaannya para kolektor begini, seniman ini prospeknya gimana masa depan?" Saya termasuk dibanjiri pertanyaan itu. Saya ingat betul banyak orang bertanya begitu, jawabannya saya tidak bisa meramal. Tetapi kalau melihat indikator Nasirun itu, satu, bekerja sangat keras, punya basis seni tradisi yang sangat kuat, paham klenik, tradisi, santet, simbol-simbol tradisional dipahami betul. Lalu itu menjadi ide dasar penciptaannya. Sangat paham dia itu.
Lalu ditambah dia mengagumi 4 seniman, Hidayat, Hendra, Sujoyono, Afandi sebagai seniman yang dikagumi. Satu seniman yang dikagumi secara intelektual adalah Fajar Siddiq. Jadi ketika saya melihat Nasirun waktu itu selalu ada rasa Sujoyono, ada rasa Afandi, ada rasa Hendra atau Hidayat, tetapi bukan semuanya. Tapi itu sudah milik Nasirun. Itu saya pikir pencapaian yang luar biasa. Dan di balik itu Nasirun adalah seorang dermawan yang luar biasa. Sangat perhatian betul dengan guru-gurunya. Anda tahu guru-guru seperti sampai hari ini Anda lihat seperti itu wajah guru-guru. Nah, guru-guru di koleksi, guru-guru didukung dan sebagainya. Baik, saya penting cerita ini untuk pertama saya ini permohonan maaf saya terlambat dari jam 4 menjadi jam 6. Teman-teman harus menunggu, saya harus menjelaskan itu karena teman-teman juga tahu tadi kita ketemu di sana sebagian. Oke, ini juga cara saya mengeluarkan kesumpahan hati saya yang sungguh hari ini saya sangat penuh hati saya dengan kesedihan itu. Tapi dengan membagi saya pikir akan lebih ringan. Baik, teman-teman sekalian, ini kali kesekian saya di NW Art Space, pameran cat air. Saya pelukis cat air waktu sekolah seni di SMA. Jadi tugas saya selalu cat air dan selalu asik bekerja cat air itu. Di Indonesia cat air itu berhadapan dengan kultur yang agak kurang menguntungkan. Kulturnya apa? Kulturnya adalah terutama di kelompok masyakib dulu sebelum hijrah kembali ke Kitoh menjadi pelukis. Jadi ada andil masyakib. Jadi kalau ngoleksi itu kanvas. Kalau patung, kalau ngoleksi perunggu. Gitu. Karena kalau nggak kanvas dan nggak perunggu nggak awet. Kertas itu kuning, kertas itu jamuran, kertas itu murah. Kira-kira ada stigma seperti itu. Tapi itu masuk akal dalam konteks Indonesia karena iklim. Jadi kertasnya mudah kuning. Waktu itu impor nggak ada ceritanya. Yang bisa impor cuma kelasnya Mas Syakib dan teman-teman. Kelas anak sekolah nggak sanggup. Gimana bisa ngimpor kira-kira gitu. Nah jadi kultur itu saya kira yang membentuk stigma atau citra cat air pada kurun waktu sangat lama itu dianggap second class. Saya kira itu persoalannya, itu yang pertama. Berhadapan dengan kultur itu tidak mudah. Tetapi sebetulnya saya membayangkan, dalam pandangan saya, potensi cat air itu betapa besarnya dan betapa luasnya. Mengapa? Justru terletak pada kesulitannya itu. Dan pada kemudahan cara menentengnya. Kan nggak perlu bawa kopor gede untuk bawa cat minyak, thinner, was gede-gede, ya cat air. Ada yang kecil-kecil dan menurut saya melukis cat air sungguh pergulatan yang tidak sederhana karena harus menaklukkan teknik yang tadi Mas Iwa, Mas Iwi, Mas Syakib juga ceritakan sambutan Mas Syakib, Mas Iwi dan Mas Doni saya kira penting. Doni, betul, Mas Doni. Saya kira penting bahwa itu testimoni yang jujur dan betul, tapi justru itu tantangannya. Menaklukkan teknik itu menjadi penting. Saya memandang sampai hari ini meyakini berkarya seni itu jalan penderitaan. Wah, serem Mas Syakib. Jadi ini teks ini jadi artikel nanti di jurnal. Jadi berkarya itu jalan penderitaan. Loh, bagaimana tidak menderita? 1, menentukan tema. 2, menentukan sudut pandang, angle. 3, menentukan metafor. 4, karakter. 3, menaklukkan material dan teknik. Bagaimana nggak menderita? Hanya saja tidak seperti Via Dolorosa tentu saja. Meskipun proses penderitaannya itu sama, tetapi penaklukan itu sungguh bukan jalan yang mudah. Endingnya adalah kepuasan batin. Endingnya adalah kebahagiaan. Apalagi dibeli Mas Syakib tadi semuanya itu. Betapa happy-nya. Jalan penderitaan itu proses. Kalau proses nggak menderita pasti bohong. Enak aja. Gitu kan gitu. Masa proses nggak menderita? Proses itu menderita. Sehebat-hebat teknik ditaklukkan selalu akan berpikir sudut pandangnya, metafornya,
objek macam apa, narasinya berat banget jadi seniman. Ya memang harus berat, kalau enteng enak aja enteng kayak gitu. Tapi itulah jalan penderitaan yang saya maksud, bahwa untuk menggapai sesuatu yang bermakna tidak ada jalan mudah, dan sekali lagi endingnya akan berbahagia karena kepuasan batin dan seterusnya. Terakhir merespon AA saya kira menarik, bienal atau bukan bienal. Kalau saya sih sering berseloroh begini kalau sekarang ada orang ngerasani bienal. Bienal itu hati-hati, kalau begitu pakai kata bienal itu hutang namanya. Sekali diingkari dia nggak bienal lagi. Sekali diingkari dia suka-suka, nama jadi nggak berarti. Itu satu. Yang kedua, sekali memutuskan nama maka dia memanggul konsekuensi. Nah, bisa bienal bisa apapun. Dinamai Dwiwarsika pun itu menanggung konsekuensi yang tidak sederhana. Karena Anda hasratkan untuk 2 tahunan kan kira-kira, hanya pinjem nama lain gitu kan. Ya agar ketok lokal gitu ya. Ya nggak apa-apa, kan bagus juga. Tapi itu menanggung konsekuensi yang tidak sederhana karena ada beban untuk diwujudkan. Begitu tahun kedua tidak sanggup lalu berjalan tahun ketiga, namanya ganti kan Dwiwarsika. Itu yang repot gitu. Jadi karena itu sekalian nama dipilih, dia harus digenggam dan direngkuh dan dibela. Nah, ketiga, terakhir saya ingin mengatakan, sungguh seni itu mempertemukan. Tanpa ini saya nggak bayangkan Mas Sakib sampai di sini. Saya nggak bayangkan Mas Iwe, teman-teman, Mas Sekurasi kayaknya rumahnya pindah nih lama-lama. Saya nggak bayangkan pada sampai di sini. Tapi karena cat air dengan watak yang mengalir, ketemu. Mas Sakib dengan ringan kaki, ringan hati sampai sini. Teman-teman ringan kaki, ringan hati sampai di sini. Seni selalu mempertemukan. Jadi sebeda-beda cara kita berpendapat, sekontras-kontras cara kita berbeda pendapat, bagi saya tidak penting, karena dalam hidup kita tidak harus sepakat untuk sepakat. Kita harus membiasakan diri sepakat untuk tidak sepakat. Yang penting kan tidak berkelahi. Berkelahi pikiran bagus karena semakin cerdas. Nah, saya kira itu cat air mempertemukan. Selamat untuk teman-teman banyak ini, teman-teman dari Malaysia, Thailand, Vietnam, ada yang hadir kan? Oke. Ya, salam untuk teman-teman yang dari jauh, luar biasa. Saya mohon beri aplaus yang paling hangat pada Mas Nanang Wijaya sebagai orang yang teguh menyelenggarakan ini. Tepuk tangan paling hangat kepada para seniman, luar biasa. Tepuk tangan paling panas untuk kurator kita. Lalu terakhir tepuk tangan untuk Anda sekalian yang hangat hadir menjadi bagian dari peristiwa ini. Saya langsung buka ya. Oke. Teman-teman sekalian, para hadirin yang sangat saya hormati, sangat saya banggakan, teman-teman seniman yang sangat saya hormati, atas izin Anda sekalian, sambil mohon ridha Allah SWT, maka oke. Mas Klowor, Anda sudah dirasani langsung, Anda sudah dari jauh tetap kelihatan meskipun gelap. Yang maksudnya atas izin teman-teman dan hadirin sekalian dan ridho Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, maka pameran Dwiwarsika Internasional 1 Agustus 1 sampai 1 September dengan ini mari bersama-sama kita buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Dr. Suwarno Wisetrotomo MHum. Jangan kemana-mana dulu Pak. Seperti biasa kita ada sedikit hadiah atau bingkisan ya, atas kesediaan Bapak sudah bisa meluangkan waktunya untuk bisa membuka acara pameran lukisan pada malam hari ini. Terima kasih Mas Sakib, kemewahan buka pameran begini. Kali saya aja yang buka ya. Kita buka bersama yuk. Mari kita buka bersama sebuah lukisan sederhana ya untuk Bapak Dr. Suwarno Wisetrotomo MHum.
Bisa lebih rumit lagi nggak caranya? Gini aku gulungnya rata. Mungkin yang bungkus tadi dipikirnya bakal dibuka di rumah ya, ternyata bakal dibuka di sini. Marba. Mas Anang mepet Mas Anang. Kami ucapkan terima kasih kembali, terutama kepada Bapak Dr. Suwarno Wisetrotomo MHum atas kesediaannya untuk membuka acara pameran lukisan cat air internasional 2026. Foto dulu, foto dulu. Foto bersama terlebih dahulu, diabadikan dulu momen luar biasa ini. Semoga bisa Amit ya, amit Mbak. mengcapture ya semua wajah seniman-seniman luar Yuk biasa dihitung yuk, 1, 2, 1, 2, yang 3. berpartisipasi di pameran lukisan cat air internasional 2026 Dwi Warsika. Oke. Di mana acara pameran ini diselenggarakan di tanggal 1 Agustus hingga tanggal 1 September 2026. Terima kasih banyak Bapak Dr. Suwarno, silakan kembali ke tempat.